Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat, semangat ya. Nah, pagi ini ibu mau tanya dulu, siapa yang gak hadir pagi ini? Ayo, ada temannya yang gak datang untuk pertemuan ini? Bagus, alhamdulillah ya, hadir semua. Untuk itu ibu ucapkan makasih, terima kasih banyak sudah semangat dan selalu hadir ya untuk sekolah dan mengikuti pelajaran dengan ibu. Oke, sebelumnya ibu minta pahami materi ibu untuk kali ini ya. Setelah ibu jelaskan, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal latihan yang akan ibu berikan nanti ya. Oke, kita mulai pembelajaran untuk tema ini, yaitu mengenai mendeskripsikan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, menurut anak-anak ibu, apa itu sumber daya alam? Nah, bagaimana hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat? Nah, untuk itu mari kita mulai pembelajaran. Hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Sumber daya alam berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatannya memerlukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan. Berbagai jenis sumber daya alam yaitu berdasarkan manfaatnya terbagi menjadi yang pertama, sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, gas bumi, dan angin. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah. Kemudian yang pertama, sumber daya alam untuk kenyamanan seperti udara bersih, pemandangan alam yang mana menurut kesediaan di alam. Nah, sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, ombak angin, air terjun, dan arus laut merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak habis meskipun setiap saat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk, diperbaharui seperti minyak bumi, ya, batu bara, logam atau aluminium, biji besi, dan sebagainya. Dan juga gas bumi merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk setelah habis. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti berbagai jenis tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak atau habis. Oke. Nah, dilihat dari menurut jenisnya. Ya, yang pertama ada sumber daya alam non hayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup, ya, seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya alam hayati yang meliputi berbagai makhluk hidup seperti mikroorganisme, kemudian seperti tumbuhan, hewan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya alam dengan teknologi. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, semua yang ada di dalam merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia dalam mengolah sumber daya alam. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam ada yang dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang harus diolah terlebih dahulu, ya, seperti pembuatan kertas bahan dasar kertas. Ada yang berasal dari marang padi, ada yang berasal dari kayu yang tidak keras seperti kayu albasia, ya. Kemudian ada proses pembuatan kertas sebagai berikut. Nah, yang pertama, kayu dipotong, kemudian dihaluskan. Kemudian yang kedua, dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. Ya, kemudian yang ketiga
itu dengan menggunakan mesin ya, pabriknya seperti pabrik itu diproses menjadi kertas. Yang keempat, hasilnya berupa berbagai jenis kertas yang anak-anak ibu pakai sekarang ini untuk sekolah ya, untuk menggambar, untuk menulis, kemudian buku-buku tema kita itu dia. Kemudian yang kelima, pembuatan bahan pakaian yang kita pakai saat ini, yaitu bahan asalnya dapat dari hewan ya maupun tumbuhan. Contohnya kain katun ya berasal dari bunga. Kemudian berasal dari bunga kapas, maaf ibu salah ya. Kemudian wool dari bulu domba, ya kan? Benang wool itu dari bulu domba itu, bulu domba. Kemudian selanjutnya pembuatan kain sutra, ya, kepompong alat sutra dibuat dari air liur ulat. Nah, air liur itu mengeras, membentuk serat benang, dengan menggunakan teknologi di pabrik. Serat kepompong ulat sutra itu dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain sutra. Nah, dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan ini ya, ada dampak-dampaknya itu. Kita mengambil bahan-bahan dari sumber daya alam itu, ada pula dampaknya untuk pengambilan sumber daya alam itu yang melebihi batas. Jadi ada manusia-manusia ya, anak-anak ibu nggak boleh seperti itu ya. Ada manusia-manusia yang tidak merasa cukup, jadi dia mengambil sumber daya alam itu dengan keterusan, jadi berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak boleh ya, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Seperti apa? Yang pertama, seperti penggenangan lahan produktif. Yang kedua, pasir dari letusan gunung berapi, kan bahaya itu ya. Yang ketiga, banyaknya bangunan sehingga habitat organisme itu hilang ya. Yang kedua, itu penggunaan lahan terlalu sering, jadi tanpa pengolahan. Jadi karena tidak adanya pengolahan tanah yang baik, sehingga produksi pertanian menurun oleh erosi dan zat hara yang kosong. Kemudian yang ketiga, penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali, atau apa namanya anak-anak? Reboisasi. Nah, itu reboisasi atau penanaman hutan kembali, sehingga binatang liar kehilangan habitatnya. Nah, kemudian upaya-upaya pelestariannya seperti apa? Nah, seperti tebang pilih, yaitu cara penimbangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu yang dijual tidak terus-menerus dan menyelamatkan tanah dan air. Kemudian yang kedua, penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. Yang ketiga, penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan dengan mengatur waktu penangkapan ikan. Jadi tidak sembarang aja menangkap ikan ya. Kemudian yang keempat, keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang dapat merusak persediaan semua jenis pangan. Kemudian yang ketiga, pelestarian sumber daya alam hayati dilakukan dengan cara yang pertama, pelestarian habitat asli. Kemudian yang kedua, pelestarian di luar habitat aslinya. Ya, jadi itu saja ya materi kita untuk pertemuan ini. Jadi gimana cara melestarikan sumber daya alam itu? Bagaimana anak-anak ibu menjaga kelestarian sumber daya alam ini? Ya, bagaimana kedepannya anak-anak agar bisa menjaga hutan kita, menjaga hewan-hewan yang tidak perlu dibunuh ya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya sumber daya alam ini tidak terbuang sia-sia, tidak tidak salah tempat gitu. Jadi anak-anak harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja materi untuk pertemuan ini. Semoga anak-anak ibu bisa paham. Oke, untuk selanjutnya ibu tugaskan kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, kemudian kita diskusikan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam dengan baik supaya sumber daya alam
baik itu secara teknologi ya, secara bermasyarakat. Nah, untuk itu kita bagi kelompok, kemudian kita diskusikan nanti ya. Oke, segitu saja materi yang dapat